Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma, amin. Bagaimana kabar Anda semuanya? Alhamdulillah baik, Mas. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kita mulai bersama-sama belajar tentang sistem logistik dan rantai pasok. Ketua kelas Hairul Alim ya, Mas. Iya, Pak. Teman-temannya belum pada masuk ya. Ini sedang saya begitu. Baik, ini adalah perkuliahan yang kedua, sistem logistik dan rantai pasok. Dengan judul pertemuan kedua ini adalah konsep rantai pasok. Yang pertama kita belajar tentang definisi dari rantai pasok. Rantai pasok adalah network of connected and interdependent organization mutually and cooperatively working together to control, manage, and improve the flow of materials and information from supplier to end user. Kalau di Indonesia kan, ya, sebuah jaringan kerja dari organisasi-organisasi yang ya, terhubung dan saling interdependen. Bekerja bersama-sama secara saling menguntungkan untuk mengontrol atau mengendalikan, memanage, dan memperbaiki aliran material dan aliran informasi dari supplier sampai kepada pengguna. Ada definisi yang lain, ya. Rantai pasok adalah kolaborasi antar entitas jaringan yang terdiri dari pemasok, produsen, dan distributor sampai kepada konsumen yang dilintasi informasi, material, jasa, dan keuangan dengan sumber daya waktu, material, dan modal yang terbatas dengan tujuan yang pertama, meningkatkan kinerja kolektif jaringan terhadap pengguna ya. Ini bukan pasien, pengguna. Dan yang kedua, meningkatkan kinerja individu entitas perusahaan masing-masing. Itu turun kaki Cuk. Oke, sertanya dimatikan semua ya, ininya. Di mute semua. Oke. Kemudian
Selanjutnya kita belajar tentang gambar rantai pasok. Berdasarkan definisi tadi, maka gambar rantai pasoknya adalah seperti ini. Ya. Kolaborasi antara entitas-entitas jaringan rantai pasok yang terdiri dari pemasok atau supplier, ya, kemudian produsen, distributor, retail, sampai kepada konsumen atau pengguna. Di mana di dalam jaringan ini ada kendala. Jaringan rantai pasoknya ada kendala. Kendalanya adalah keterbatasan waktu, material, dan modal, dan mempunyai tujuan, yaitu tujuan pertama adalah kinerja kolektif jaringan terhadap, ini bukan pasien tapi pengguna, kinerja kolektif dari 4 entitas ini, para pemasok, produsen, para distributor, para retail, terhadap konsumen, dan yang kedua baru kinerja individu entitas masing-masing perusahaan yang tergabung, ya, kinerja individu dari pemasok, individu dari produsen, individu dari distributor, individu dari retail. Ya, sehingga punya 2 tujuan. Selanjutnya kita kembali, ya, review pada perkuliahan sebelumnya, di mana hubungan antara logistik dan supply chain. Ya. Perkuliahan sebelumnya kita belajar tentang logistik. Ya. Nah, logistik terdiri dari, ya, integrasi atau gabungan dari manajemen material dengan warehouse, dengan material handling, packaging, ya, ditambah dengan physical distribution. Ini adalah logistik. Nah, kalau logistik ini ditambah dengan information technology, marketing, dan strategic planning, maka menjadi rantai pasok. Jadi itu adalah hubungan antara logistik dengan supply chain. Artinya supply chain itu punya domain yang lebih luas ketimbang logistik. Supply chain adalah logistik plus information technology, marketing, and strategic planning. Kita belajar kembali apa yang disebut mikro, meso, dan makro dalam hal logistik. Mikro dalam hal logistik adalah logistik itu sendiri. Kemudian meso pada logistik adalah rantai pasok. Dan makro pada logistik adalah rantai nilai. Nah, ini adalah perbedaan antara logistik, rantai pasok, dan rantai nilai. Dalam hal pengertian, ya, logistik adalah rangkaian proses yang terkait dengan pengadaan, ya, procurement, dan distribusi barang untuk pemenuhan permintaan pelanggan. Sementara rantai pasok adalah jaringan organisasi yang terkait dengan transformasi dan pemindahan barang mulai dari bahan baku sampai dengan barang jadi yang dibutuhkan oleh pelanggan. Ya, adapun rantai nilai, kalau kita belajar tentang rantai nilai adalah jaringan organisasi yang terkait dengan penciptaan nilai dan pemindahan barang mulai dari bahan baku sampai dengan barang jadi yang dibutuhkan oleh pelanggan. Ya. Kemudian yang kedua, dalam hal tujuan, logistik bertujuan untuk kelancaran aliran barang secara efisien. Ya. Kelancaran aliran barang secara efisien. Sementara rantai pasok tujuannya adalah kepuasan pelanggan. Dan rantai nilai tujuannya adalah peningkatan daya saing. Yang ketiga, dalam hal kinerja logistik, ya, kinerja dari logistik adalah ketersediaan atau availability. Kemudian pelayanan atau serviceability.
dan biaya atau cost. Itu kinerja dari logistik. Ya, ketersediaan, pelayanan, dan biaya. Sementara rantai pasok, kinerjanya adalah pertumbuhan pasar. Sementara rantai nilai, kinerjanya adalah pangsa pasar. Yang keempat, dalam hal fokus, logistik berfokus pada kemampuan untuk mengirimkan barang. Sementara rantai pasok adalah efektivitas kemitraan. Jadi kemitraan antara supplier, produsen, distributor, retail. Efektivitas kemitraan itu. Kemudian rantai nilai, fokusnya adalah efisiensi penciptaan nilai. Yang kelima, intraorganisasi. Logistik interorganisasinya adalah single entitas. Single entitas. Rantai nilai multi entitas. Rantai pasok multi entitas, begitu juga dengan rantai nilai multi entitas. Selanjutnya tentang cakupan. Cakupan logistik menekankan pada proses pemindahan barang secara efisien. Cakupannya, boundary-nya. Kemudian rantai pasok, cakupannya adalah pengembangan dari logistik yang menekankan pada keterkaitan antar organisasi. Sementara untuk rantai nilai, cakupannya adalah tidak hanya mencakup aliran barang, tetapi juga penciptaan nilai pada setiap mata rantainya. Kemudian yang terakhir tentang evolusi. Ya. Logistik adalah evolusi dari pengadaan plus distribusi. Ya. Pengadaan plus distribusi. Pengadaan purchasing plus distribusi adalah logistik. Sementara untuk rantai pasok, evolusinya adalah logistik plus manajemen bisnis. Ya, logistik plus manajemen bisnis adalah rantai pasok. Sementara rantai nilai adalah rantai pasok plus penciptaan nilai. Sehingga mudah untuk evolusinya ya. Ada keterkaitan yang sangat erat. Logistik adalah pengadaan dan distribusi. Ya, di dalam distribusi ini ada inventory ya. Dan distribusi ini ada inventory. Pengadaan plus distribusi menjadi logistik. Logistik dan manajemen bisnis menjadi rantai pasok. Rantai pasok dan penciptaan nilai jadi rantai nilai. Nah, ini adalah gambar global supply chain. Ini ada supplier-supplier, pemasok-pemasok dari luar negeri. Di samping juga ada pemasok-pemasok dari dalam negeri atau local suppliers. Masok dari dalam negeri langsung memasok ke local company, perusahaan-perusahaan lokal. Ya, memasok material ke perusahaan-perusahaan lokal. Sementara masuk dari luar negeri, mengalirkan materialnya yang dipesan oleh local company ini melalui pelabuhan. Ya. Yang paling sering adalah pelabuhan laut, ya. Nah, tapi bisa juga dari pelabuhan udara. Kemudian sampai kepada local company, produsennya. Kemudian produsennya ya merubah material-material dari overseas supplier atau pemasok dari luar dan juga material-material dari local supplier menjadi finish product. Di lantai produksinya dia melakukan produksi menjadi finish product. Nah,
Finish product atau produk jadi kemudian didistribusikan melalui pelabuhan juga. Pelabuhan laut ya, menuju kepada regional distribution. Bisa jadi pelabuhannya lebih dari satu. Ya. Misalkan local company lokasinya misalkan di Semarang. Ya. Maka dialirkan melalui pelabuhan Tanjung Emas. Kemudian menuju tujuannya misalnya di Jakarta, menuju pelabuhan Tanjung Priok. Nah, jadi dari pelabuhan Tanjung Emas menuju pelabuhan Tanjung Priok, ya. Kalau dari Semarang menuju Jakarta. Kalau dari Semarang menuju ke Sumatera Utara, Medan, misalkan. Nah, jadi dari Tanjung Emas menuju Port Belawan di Medan. Kemudian setelah sampai di pelabuhan, melalui dilanjutkan dengan perjalanan darat menuju kepada Regional Distribution Center. Dari distribusi regional, kemudian dialirkan ke retail warehouse atau gudang retail. Ada gudang-gudang. Ya, mereka punya gudang dari retail ini. Kemudian dijual atau dipasarkan kepada konsumen. Nah, itu tadi kita menyaksikan ya gambar-gambar tentang supply chain, ya, supply chain sampai kepada global supply chain, ya. Yang disebut global supply chain adalah antar negara. Jadi pemasoknya dari negara lain. Nah, atau kita jadi pemasok untuk memasok negara lain juga bisa. Ya. Nah, sehingga supply chain itu ya yang sekarang ini ada seperti ini, global manufacture, ya. Produsen global. Nah, produsen global karena dia mendapatkan material dari overseas, dari luar negeri, disebut global manufacture. Atau dia memasarkan produknya, mengekspor ke negara lain. Itu juga disebut global manufacture. Baik dia mendapatkan material dari negara lain, atau dia mengekspor finish product ke negara lain, itu disebut global manufacture. Global manufacturer. Global manufacturer, misalkan di Indonesia global manufacturer mudah saja ya, misal contoh PT Astra itu global manufacturer, Pertamina ya, karena material bahan baku ya, minyak atau oli di Pertamina itu diimpor dari negara lain, sehingga Pertamina disebut global manufacturer. Begitu juga PT Astra ya, masih ada material-material yang diimpor dari negara lain, walaupun sudah semakin kecil, tetapi ada, maka disebut global manufacturer. Kemudian PT Astra memproduksi mobil Toyota misalkan, lalu dipesan oleh negara tetangga, dipesan oleh Malaysia. Malaysia ingin beli produk Toyota yang diproduksi Indonesia, maka Astra Internasional dari Indonesia mengekspor finish produk berupa mobil ke Malaysia, maka disebut global manufacturer karena mengekspor ke negara lain. Ya. Nah, global manufacturer ini mengirimkan produk ke regional distributor. Regional distributor. Ada regional distributor. Ya. Kemudian dari regional distributor itu menuju kepada country wholesaler. Ya. Kemudian wholesaler atau bahasa lainnya ya adalah pedagang besar begitu. Kemudian dikirimkan ke local agent. Local agent. Ya, biasanya ini bukan untuk produk otomotif ya. Kalau ada country wholesaler, biasanya produk-produk ya, seperti makanan begitu ya. Itu ada country wholesaler. Kemudian ke local agent. Local agent kalau otomotif biasanya dealer-dealer. Ya, dealer Honda, dealer Toyota, ya, dealer Daihatsu itu local agent.
Kemudian dari local agent, baru kemudian dijual kepada konsumen. Jadi konsumen tidak terhubung dengan wholesaler, konsumen juga tidak terhubung dengan regional distributor, apalagi konsumen sama sekali tidak terhubung dengan produsen. Konsumen hanya terhubung dengan local agent, dia datang kepada dealer-dealer kalau ingin membeli mobil. Ya. Langsung datang kepada local agent lalu melakukan jual beli ya. Nah, tren di masa depan dengan adanya banyak perkembangan yang besar di dunia sistem informasi, ya trennya adalah seperti ini, diprediksi dari global manufacturer, ya itu tidak perlu melalui regional distributor, tidak perlu lagi juga melewati wholesaler, dan juga tidak melalui local agent langsung. Ya, dari global manufacturer itu bisa langsung terhubung dengan konsumen. Bayangkan ya, sistem informasi yang sudah semakin maju itu nanti dari global manufacturer langsung ke konsumen. Jadi ini memotong biaya. Tidak ada biaya distributor, tidak ada biaya wholesaler, tidak ada biaya local agent, tidak ada biaya transportasi dari global manufacturer ke distributor, tidak ada biaya transportasi dari distributor ke wholesaler, tidak ada biaya transportasi dari wholesaler ke local agent. Ya. Yang ada hanya biaya transportasi dari global manufacturer menuju konsumen. Ya ini sangat lumayan, ya cukup signifikan untuk memotong harga. Nah, ini adalah tren prediksi rantai pasok di masa depan. Baik, alhamdulillah kita sudah sampai ya pada akhir perkuliahan. Apakah ada yang mau ditanyakan pada Pak Irwan? Oke, kalau tidak ada, insya Allah kita akan mengadakan kuliah lagi di hari Selasa jam 1. Oke. Untuk mengakhiri acara, kita tutup pertemuan dengan membaca doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika wa asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irwan. Ya, sama-sama. Jaga kesehatan semuanya. Baik, Pak. Gila. Ya.